Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan September 2020. Ini untuk zodiak Libra. Oke Libra, so pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Dan energinya pun bisa terbalik ya. Lalu pembacaan ini mulai dari tanggal 11 sampai 20 September 2020, dan jika kamu resonate di awal pembacaan di awal September yang aku buat, bisa jadi kamu gak akan resonate di pertengahan, karena aku perhatikan pembacaan aku gak berhubungan dengan apa yang aku baca sebelumnya, so bisa energi baru yang terbaca. Oke? So kalau aku menyinggung zodiak lain di video, misalnya ini seperti untuk Libra ya, misalnya aku bilang bakal ke depannya nanti, ini sekarang kan masih Virgo season ya, sampai tanggal 14 September itu Virgo season. Jadi yang aku maksud adalah musim Virgo. Kalau secara Vedip, musim Virgo berarti saat ini kita sedang matahari sedang ada di zodiak Virgo. So pembacaan ini bukan berarti untuk Virgo, tapi pembacaan ini tetap untuk Libra, tapi di masa matahari sedang ada di zodiak Virgo untuk kita semua. So bisa dibilang ini adalah musim Virgo. Jadi kalau kamu belum begitu paham, silahkan pelajari lagi tentang zodiak. Oke. Jadi zodiak bukan hanya tentang tanggal lahir, tapi setiap tahun kita melewati semua zodiak, musimnya kita lewatin. Itu yang masih banyak orang lain belum tahu, dan aku bisa bilang gak mau mencoba mencari tahu kebanyakan. Oke, untuk Libra pertengahan September 2020, ada Five of Winter. Walk away from this harness association, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. Four of Adam, manage your research wisely, achieve a balance in how you spend and save money. Help out those who are less fortunate. Oke, sorry aku salah, ini masih Leo season. Oke, di Vedic ya, sampai tanggal 14, setelah itu baru Virgo. Di tanggal 15 September sampai 14 Oktober. Oke. Karena Sun masih di Leo sekarang. Tapi intinya seperti itu ya. Maksudnya adalah perhitungannya, intinya seperti itu. Oke. Lagi ada Ten of Adam. Take step to ensure the financial security of your children or other loved ones, making wise investment or planning for retirement, honoring family tradition. Dan renewal, review the past and the present you so you can plan a bright new future, understanding your life purpose, releasing judgment of yourself and others. So Libra, aku ngeliat di sini masa yang cukup sulit untuk kamu, karena so many regret ya, sangat banyak penyesalan sih. Aku ngeliat kamu bener-bener menyesali, bisa dibilang kayak 99% hidupmu itu adalah kegagalan, atau memang kamu selalu melakukan kesalahan yang membuat gagal.
Ini energi seseorang yang ngerasa menyia-nyiakan apapun yang benar-benar untuk dia dan mengharapkan sesuatu yang justru nggak baik untuk dia. The Garden and the Gate, Action, Door to Romance, dan ada Six Chakra Archangel Metatron. Ini seseorang yang benar-benar disentil oleh kenyataan untuk ngelihat apapun yang udah dia lakukan di belakang itu disaster, ya bisa dibilang bencana semua, hancur semua, dan melewatkan banyak hal yang memang terbaik justru untuk kamu atau buat dia. Remember, bisa energi kamu atau energi dia, ya. Orang yang benar-benar udah speechless, nggak bisa ngomong apa-apa karena menyadari apapun yang udah dia lakukan sampai saat ini itu nggak ada baiknya gitu. Ini sebenarnya tendensi seseorang yang banyak untuk menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain. Namun sekarang benar-benar seperti dikasih lihat oleh Tuhan, oleh semesta, ya yang salah bukan orang lain, bukan keadaan, tapi ya memang kamunya yang salah. Energi orang ini yang terbaca, inilah yang salah. Ada the Wheel, the Pole Star, dan ada Clearance. Wow. Ini seseorang yang benar-benar menolak intuisinya sekali saat egonya naik. Jadi saat ego dia naik, dia menginginkan enggak, gue mau ini, gue nggak mau, gue maunya ini gitu ya, gue mau sama dia misalnya, atau gue mau kerjaan ini aja gitu. Dan setelah lambat laun gitu, ternyata apapun yang kamu pilih kebanyakan itu salah, dan justru yang memang buat kamu tolak mentah-mentah, kamu tinggalkan, kamu kecewakan, dan akhirnya apa yang memang untuk kamu pergi menjauh. To a vessel. Wow. Hooded Man atau Hermit, dan Transition. So aku ngeliat memang masa ini buat kamu, what have I done, jadi kayak apa yang udah aku lakukan ya, kok ternyata gue bego banget ya, gue blow on banget ya, ternyata gue bodoh banget ya, gue ngelepasin orang yang ternyata memang terbaik buat gue, dan sekarang gue terjebak, bisa dibilang terjebak dengan orang baru yang memang bukan untuk kamu, atau memang udah nggak bersama orang baru, namun rasanya udah seperti useless, udah sia-sia semuanya, dalam artian udah sendiri aja dan nggak ada kemampuan untuk mencoba mengulang lagi semua yang udah terjadi. Two of Arrows, Injustice, Moon of Water, dan Stone. Aku ngeliat kenyataan benar-benar nampar kamu di sini ya, dimana memang benar-benar dikasih lihat perilaku kamu. Jadi kamu ini seperti nonton diri kamu sendiri di suatu layar kaca ya, dan kamu ngelihat apa yang udah kamu lakukan, dan ternyata kamulah sosok antagonis di situ. Kamulah orang yang bisa dibilang orang yang jahat di situ, orang yang keras kepala itu.
kamu akhirnya ngelihat sisi kamu yang seperti itu yang nggak kamu sangka-sangka. Celebration, Stone Skill, atau Heartfire. Perutku bergejolak banget. Ini sudah yang terjadi kalau aku makan sebelum reading. Biasanya memang begini, tapi kalau aku makan dia makin lebih sering saat aku reading. Jadi ini benar-benar seseorang yang menyendiri, ya, menarik diri dan ngelihat orang-orang sekitar dia atau orang-orang yang udah dia sia-siakan sekarang happy dengan pilihan hidup dia yang wow, ternyata mereka lepas dari gue, mereka happy ya. Dan kamu dulu ngerasa atau dia dulu ngerasa kamulah orang yang toksik, atau kamu ngerasa mereka lah yang toksik dan mereka nggak layak untuk kamu, mereka nggak pantas untuk kamu, dan ternyata lepas dari kamu mereka happy, atau ternyata lepas dari dia kamu happy. So ada pertanyaan seperti itu, apa benar aku yang seburuk itu, apa benar dia ngerasa dialah yang seburuk itu. Ten of Stone, Home, Spark of Life, dan ada Queen Woman. Jadi energi yang pengen banget secara nyata memberikan sign, memberikan tanda ke orang-orang yang disayang itu kalau merasa menyesal, kecewa, dan pengen ngasih lihat gitu kalau gue nyesal, ya gue salah gitu, tapi bingung harus gimana karena memang egonya cukup besar, jadi berat untuk ngungkapin, untuk mencoba jujur sama diri sendiri aja berat, apalagi mencoba jujur dengan orang lain kalau udah melakukan kesalahan yang cukup fatal seperti itu. King of Bows, Either, Insecurity, dan Work. Ini energi seseorang yang memang cukup insecure dan self esteemnya rendah. Harus bagaimana? Gak ngerti. Harus buat apa? Ntar gue melakukan kesalahan, gue buat sesuatu ntar salah lagi, ada energi kayak gitu. Tapi apa yang sudah terjadi belum begitu diambil pelajarannya. Dan stop untuk menyalahi keadaan, ya. Karena keadaan gak akan benar-benar salah kalau kamu gak ada di keadaan itu. Kalau kamu gak ada di situasi itu, semua hal belum tentu terjadi. Kita lihat lagi. The Star, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, dan Judgment. Ini benar-benar aku bisa bilang ya, energi seseorang yang menyesal banget di percintaan memang. So baru ngerasa orang yang dikecewakan, ditinggalkan, atau seseorang yang gak benar-benar diperjuangkan dulu gitu, ternyata orang yang patut diperjuangkan. Dan orang yang nggak bersama kamu pun sekarang, atau dia nggak bersama kamu pun ngerasa you are the star gitu, atau kamu ngerasa lah kamulah the star, kamulah bintangnya, atau ya kamu ngerasa dialah bintangnya hidup ini. Ada rasa sampai cukup stres ya di sini aku bisa bilang, karena kenyataan benar-benar
seperti nampar-nampar, Ace of Wands, Ace of Five of Wands, dan Queen of Pentacles. Energi ini gak akan bisa sebentar kamu rasakan. Kenapa? Karena aku ngelihat egomu cukup besar, atau ego dia cukup besar. Jadi siapapun yang terbaca energinya ini bakal ngerasakan ini cukup dalam, sampai dia benar-benar paham apa yang dimaksud dari semua rasa ini. Two of Wands. Sekarang masih diberi pilihan untuk melihat dulu. Melihat dengan benar-benar memperhatikan dengan jelas ya, agar enggak lagi melewatkan apa yang memang harus kamu lihat. Kenyataan bukan aja ngelihat yang membuat kamu bahagia di sini, tapi juga memperlihatkan apa yang membuat kamu sedih. Dan masa-masa ini kenyataan memperlihatkan banyak banget kesedihan. Review diri kamu yang membuat kamu sakit dulu. So rasa itu seperti kilas balik gitu ya. Dan rasa ini mungkin gak akan buat kamu nyaman. Kesabaran kamu sangat diuji di sini. Penerimaan kamu sangat diuji, kepasrahan kamu pun sangat diuji. Aku tahu ini rasa ini nggak mudah ya, karena setiap orang pasti punya levelnya masing-masing, batasan mereka masing-masing, boundaries mereka sendiri. Tapi yang bisa aku bilang adalah kalau memang ini terjadi, karena Tuhan udah tahu kapasitas kamu, kapasitas dia, kapasitas kita. Dan kita lihat pesan semesta untuk kamu. Heaven, balance, dan ada moon cycle, dan broomstick clearance. So memang masa ini bakal digoncang ganjing gitu ya, ibaratnya kamu bakal dibawa ke kiri ke kanan, ups and down, seperti layaknya ombak, layaknya bulan yang kadang terang timbul purnama, nanti tiba-tiba gerhana ya, atau new moon setelah itu. So memang cycle ini bakal berulang untuk proses bersih-bersih, dan proses bersih-bersih diri kamu butuh waktu, butuh proses, dan butuh iman dari kamu sendiri. Iman dalam artian kamu percaya apa enggak kalau semuanya bakal baik-baik aja? Kamu percaya apa enggak kalau kamu bakal baik-baik aja? Kamu percaya apa enggak walaupun di situasi yang tidak pasti itu semua akan baik-baik aja? Terdengar klise, terdengar ya udah biasa, tapi ya memang begitu. Cara untuk melihat kehidupan itu sebenarnya sederhana banget. Kitanya yang membuat semua ribet, manusianya yang membuat ribet. Dan biarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kamu. Stop untuk mencoba mengontrol apapun yang Tuhan mau lakukan di hidup kamu. Lepaskan kontrol kamu, biarkan Tuhan bekerja. Lakukanlah apa yang memang jadi porsi kamu, hak kamu, yaitu menjadi sebaik-baiknya manusia yang memperbaiki diri sendiri. Untuk semua rasa yang kamu rasain, serahkan semua sama Tuhan. Ya istilahnya anggap aja udah selesai. Why not? Gitu, karena Tuhan, seharusnya kita nggak ada keraguan terhadap Tuhan. Okay, so that's it. I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini.
I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.